Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ikhwanul kiram, jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian kita, melanjutkan kaji-kaji kita tentang salat. Insyaallah kalau tidak keliru kemarin sudah sampai kepada bersedekap. Mungkin sekarang halaman 186 mungkin Pak. Yaitu membaca, yang selanjutnya membaca doa iftitah. Kami mengulangi sebentar saja tentang bagi mereka yang datang terlambat atau sholatnya terlambat. Ini dianjurkan oleh Nabi di dalam satu hadisnya. Maksud kami adalah yang masbuk. Idza uqimatus shalah fala ta'tuha tas'auna wa atuha tamsuna alaikum sakinnatu fama adraktum fasalu wa ma fattakum fa'atim, yang artinya apabila sholat telah dimulai atau telah diiqomati, maka janganlah kalian mendatanginya dengan berlari, datangilah dengan berjalan, tenanglah, apa yang kamu peroleh maka lakukanlah, dan apa yang terlewatkan sempurnakanlah. Ini untuk saudaraku yang beriman. Jadi kalau kita ini masbuk terlambat, mulai dari wudunya, misalnya kita belum wudunya ya biasa, jangan tergesa-gesa. Lalu kalau kita sudah wudu dari rumah, mungkin parkir motornya dan seterusnya nggak usah tergesa-gesa, dan sampai kita menuju tempat sholat kita, jangan sampai lari-lari. Lalu dikatakan apa yang kita bisa lakukan, sedangkan yang tidak bisa atau kekurangannya sempurnakanlah. Misalnya kurang 2 ya kurang 2, lanjutkanlah. Yang kurang 1 rakaat, 1 rakaat. Ini kita masih melihat saudara kami, saudara kita yang kalau datang masbuk berdiri melihat gerakan imam dan lainnya menunggu, seolah-olah menanti ini ya tahiyat akhir apa tidak gitu loh. Nggak perlu. Jadi kita langsung datang takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan tidak membaca iftitah. Kalau sempat kita dapat Al-Fatihahnya, alhamdulillah. Kalau tidak, nanti kita sempurnakan, alias nanti kita menambah kekurangannya. Jadi jangan menunggu imam duduk, imam mau lihat duduknya ini tahiyat awal apa akhir atau sedang, langsung aja. Apapun yang dilakukan imam, ruku kita ikut ruku, sujud ikut sujud, dan seterusnya. Yang selanjutnya masalah bersedekap, kemarin sudah kita sampaikan. Tangan kanan di atas tangan kiri, lalu meletakkannya di atas dada. Pengertian dada ini yaitu tulang dada kita sampai di atas, sehingga nanti ada bentuk sedekapnya berbeda.
sedekap yang lurus, yaitu di atas apa orang Jawa mengatakan tuntung ati, di atas ini otomatis lurus begini. Tapi kalau naik ke atas itu juga dada, ini masih dada, otomatis masih memungkinkan. Dan kalau yang teratas kita tidak bisa memegang, tetapi menggunakan begini. Jadi ini dibenarkan. Lalu ada satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah sedekap waktu itu mungkin dalam pembelajaran juga, tangan kirinya di atas, sehingga oleh Nabi dipegang tangannya kemudian dibalik tangan kanan yang di atas, dan tetap beliau melakukan sholatnya atau melanjutkan sholatnya. Lalu pandangan kita ke bawah, yaitu di tempat kira-kira jatuh sujud kita. Jangan sampai memandang ke depan, terlebih-lebih ke atas, dilarang memandang ke atas. Oke, kita lanjutkan dengan membaca iftitah. Iftitah artinya pembuka. Yang pertama berdasarkan hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu. Ini kadang-kadang sebagai ungkapan kepada orang lain, dalam hal ini adalah kepada Nabi, artinya mau mengatakan sesungguhnya. Lalu beliau berkata, Rasulullah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau terdiam antara takbiratul ihram dan membaca surah Al-Fatihah. Beliau menanyakan, apa yang engkau baca ya Nabi? Dikatakan, demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Artinya saya tememen takoni, bertanyanya tememen. Engkau terdiam antara takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah. Apakah yang engkau baca ya Rasulullah? Kemudian beliau Nabi SAW menjawab dengan bacaan iftitah yang mungkin kita sudah memahami. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masriqi wal maghrib. Allahumma naqinni minal khatayaya kama yunaqqa thawbu al-jadu minad danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bima'i wasalji wal barad. Ya Allah, Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah antara aku dan kesalahanku, seperti engkau telah menjauhkan antara bainal masriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan air maupun salju. Salju dalam bahasa Arab ya salju. Wal baraj yaitu air yang dingin, es. Ini bacaan iftitah model yang pertama. Jadi iftitahnya tidak satu nggih. Jadi kita tidak boleh menyalah-nyalahkan orang yang baca iftitah ini itu, karena ternyata banyak. Saya ambilkan yang populer-populer saja. Ini yang sering dijumpai oleh kita juga, diantaranya wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal ard hanifan musliman wa ma anna minal musyrikin. Ini ada yang membaca inni wajjahtu, tapi dalam hadis sahih tidak pakai ini, langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal ard, dan seterusnya sampai tadi kalimat musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anna awwalul muslimin. Allahumma ghdini li akhsani akhlaqi wa akhsani a'mali la yahdi
li akhsaniha illa anta wa qini sayyi'a akhlaqi wal a'mali la yaqi sayyi'aha illa anta. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi dalam keadaan lurus, penuh kepasrahan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, ibadah sembelihanku, hidupku, matiku semata-mata untuk Allah, Rabb alam semesta, tidak ada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang pertama menjadi muslim. Ya Allah, tunjukilah aku akhlak dan amal yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak dan amal yang baik kecuali Engkau. Dan lindungilah aku dari akhlak dan amal yang buruk. Ini juga banyak dibaca oleh ikhwan kita tentang yang demikian. Cuma ada perubahan sedikit, mungkin menggunakan ini wajah tuh. Lalu ada bacaan iftitah yang singkat, maka itu kadang-kadang kita mengikuti imam kok cepat sekali. Mungkin imam kita membaca iftitah yang singkat seperti ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci Engkau ya Allah, maha terpuji dirimu, maha berkah namamu, dan maha tinggi kehormatanmu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Jadi ini bacaan iftitah juga, dan ini semuanya sahih dan diriwayatkan oleh beberapa perawi dan sahih. Seperti yang baru saja kita baca, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, At-Tahawi, wa Sa'mani al-Akhtar, Daraqutni, Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi semua yang kami kutip di sini atau yang kami bacakan, kami nukilkan, semua hadisnya sahih. Jadi tinggal pilih. Dan yang selanjutnya ini juga termasuk iftitah yang ringkas, yang simpel. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sudah sampai di situ. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah Maha Agung, Maha Besar, segala puji yang banyak hanya milik Allah. Maha suci Allah pada pagi dan petang. Ini paling ringkas saya kira. Dan masih banyak lagi ternyata iftitah yang dibaca oleh saudara kita juga macam-macam, sehingga kita tidak perlu berdebat di dalam hal ini, karena yang demikian itu malah menjauhkan kita dari yang benar. Selanjutnya ada perhatian untuk kita, termasuk kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang-orang mengerjakan sholat adalah menutup mulut. Mit sewu enggak umik-umik, nggih. Jadi mingkem, nggih, mingkem temenan, flekep, itu salah, nggih. Jadi jangan sampai menutup mulutnya saat sholat. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil sadli fi salati wa an yugadi rajulu fahm. Fahm itu mulut, jadi mingkem. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang kita syadl. Syadl itu ya tidak ngomong, cuma mingkem dalam sholat, dan melarang kita menutup mulut. Jadi apa? Kita mengucapkan semua yang mendengar telinga kita. Mungkin sebagai contoh saya akan membaca yang saya dengar, tapi mungkin jenengan tidak dengar. Ini
saya dengar tapi jenengan tidak dengar. Ya bahasa Jawa ini kepenake ya umik-umik lah. Ya. Tapi umik-umik keluar ya, keluar bukan umik-umik enggak keluar cuma asal obah ngoten. Artinya membaca tapi sir sekali. Ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Majah, Ahmad, Tirmidzi. Hadis ini memang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Lalu kemudian hal lain yang diperhatikan oleh kita dalam setelah membaca iftitah tadi, iftitahnya juga dalam kondisi artinya seperti tadi sir, ya. Tapi bagaimana kalau ada orang yang membaca agak keras? Maaf saja kemungkinan itu gangguan telinganya saja. Biasanya kalau orang terganggu ke telinganya, ucapannya besar keras. Jadi bukan berarti orang itu salah, sebenarnya tidak salah, cuma mungkin karena telinganya terganggu. Ya. Lalu yang selanjutnya membaca ta'awudz dan basmalah dengan tidak dikeraskan. Ya, ta'awudz dan basmalah. Adapun ta'awudznya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu biasa. A'udzubillahi min syami'ul alim minasyaitonirrajim juga sudah umum lah, ya. Cuma membacanya di sini ada ikhtilaf ulama. Ada yang membaca di awal setelah takbiratul ihram, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang membaca setelah membaca iftitah. Setelah membaca iftitah tadi, salah satu pilih, lalu kemudian kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi minasyaitonil alim minasyaitonirrajim. Yang selanjutnya membaca Al-Fatihah. Mohon maaf Bapak Ibu, Al-Fatihah Ummul Kitab bahkan kunci dari rakaat kita. Rakaat kita dihitung kalau kita bisa membaca Al-Fatihah secara kamilah, artinya komplit. Dan bacaan Al-Fatihah ini, mohon maaf untuk bisa diperhatikan beberapa hal yang banyak kurang pas. Ihdinas shiratal mustaqim, agak berat kepada G, itu keliru. Pakai qaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Lalu syirat itu pakai shad. Nanti ini saya singgung aja, tapi ini mestinya pembelajaran tahsin lebih pas. Mungkin nanti Bapak Ketua mengadakan pembahasan tentang spesial yang seperti ini, ya, termasuk makhrajul huruf, keluarnya huruf. Itu kalau di dalam Al-Qur'an cetakan lama, bukan Al-Qur'an lama baru nggih, Qur'annya sama, cuma cetakan terbitan yang lama-lama itu di depan ada gambar rongga mulut. Ya, rongga mulut. Di sana makhrajul huruf. Ya, supaya kita tepat, karena ini bahasa memang bukan bahasa ibu, bahasa harian kita. Tidak sulit kalau kita sudah memperhatikan, tapi sulit kalau kita tidak memperhatikan. Lalu ucapan sengo, tidak semua bacaan menggunakan sengo. Sengo itu dalam bahasa Jawa bindeng, ya. Jadi tidak dibindeng-bindengkan karena tidak semua harus menggunakan sengo itu tadi. Jadi ini memang perlu kita latihan untuk membaca Al-Fatihah yang benar. Lalu bacaan iyyaka na'budu, sering kecepatan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kecepatan iyyaka na'budu itu maknanya sudah lain. Ya, sudah lain. Jadi kita menyembah recak. Artinya iyyaka na'budu artinya menyembah berhala. Tapi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepadamu.
iyanya itu hanya kepadamu. Aku menyembah dan kepadamu aku memohon. Ya. Ikhwanul kiram rahimakumullah, nanti kitab itu dibahas sendirilah saja masalah taksin. Wajibnya membaca surat Al-Fatihah. Ini yang tadi kita sudah di depan sudah mulai kita sampaikan. Al-Fatihah sangat urgen sekali di dalam sholat, karena tanpa Al-Fatihah rakaat kita tidak terhitung. Atau dengan kata lain, menghitung berapa rakaat kita berdasarkan Al-Fatihah kita terbaca secara full. La sholata liman lam yaqra dalam kurung disebut fiha, di dalamnya bi fatihatil kitab, yaitu dengan pembuka Alkitab. Ini disampaikan diberitahukan kepada kita dari sahabat Ubaidah bin Samit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang demikian, la sholata liman lam yaqra. Tidak ada sholat bagi mereka yang tidak membaca fiha di dalamnya bi fatihatil kitab, yaitu pembuka dari kitab. Pembuka dari kitab artinya Al-Fatihah. Jadi tidak dianggap sholat kita atau genep sebelum membaca Al-Fatihah. Lafaz yang lain itu sama, tidak sah seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sama artinya Al-Fatihah sangat dipentingkan. Lalu pembacaan waladhdallin itu setelah itu baru kita membaca amin, dan imam membaca keras juga. Jadi imam sama makmum bersama. Waladhdallin amin. Jadi sama, makmum dengan imam membacanya sama. Nih. Kita lanjut. Nomor 8 ini masalah aminnya tadi. Makmum mengucapkan amin dan imam pun juga membacanya dengan keras. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Wa'il bin Hujr. Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a waladhdallin faqala amin yamuddu biha sawi'at, dengan bacaan yang keras. Ini kembali lagi masalah taksinnya kami singgung sedikit. Waladhdallin kalau di dalam atau qiraah ilmu qiraah itu sampai 6 ketukan atau 6 harakat. Panjang, memberi kesempatan juga kepada makmum untuk mempersiapkan membaca amin. Amin agak panjang ya, tidak amin. Tapi amin dengan memanjangkan dan mengeraskan. Kedua hadis dari Salamah dan Sa'id ya juga sama menekankan tentang bacaan Ummul Qur'an atau Ummul Qur'an, Fatihah. Beliau mengangkat suaranya dan mengucapkan amin. Ini saya kira semuanya sepaham, dalam arti beberapa perawi hadis menyampaikan tentang pentingnya Al-Fatihah dan pentingnya membaca amin. Dan maaf, beribu maaf tidak mengurangi hormat kami. Kami tidak menemukan dari hadis-hadis yang qat'i yang menambahkan bacaan-bacaan selain itu. Ya. Ada bacaan waladhdallin rabbik firli amin. Kita tidak dapatkan hadis yang qat'i. Barangkali ada ikhwan kita, ikhwat kita yang punya hadis tentang itu, semoga nanti disampaikan untuk kita bahas. Ikhwanul kiram rahimakumullah, kita lanjutkan. Masalah Al-Fatihah saya kira sudah cukup ya. Lalu bacaan sholat keras dan pelannya tergantung sikon. Artinya tergantung sikon. Kalau kita ini tanpa mic,
kita berjamaah 3 orang dengan 25 orang atau 30 orang, ya mestinya lain. Imamnya harus tahu diri lah. Misalnya dimakmumi 20 orang ya rada keras. Ya. Tapi kalau cuma makmumnya 2 orang ya sedang-sedang aja. Ya. Jadi bacaan keras dan lirihnya dalam sholat itu tergantung sikon lah gitu. Ya. Tapi kita tahu ada sholat sir, ada sholat yang memang zahir. Nah, sholat sir seperti zuhur, asar. Ya. Lalu takbirnya, takbir bil ihram sampai kepada takbir yang lain dan termasuk salamnya keras untuk imam. Ya. Jadi imam jangan sampai takbirnya sholat sir terus lirih juga. Ya. Ikut lirih tidak, tapi harus keras karena itu tadi makmumnya nanti tidak mendengar, terutama di dalam gerakan bangun dari sujud. Kalau sebelum sujud kan kita melihat imamnya, Allahu Akbar, ruku kita lihat, walaupun dari kejauhan kita lihat. Tapi kalau dia sujud, bangunnya dia aba-abanya pelan, Allahu Akbar. Kita nggak dengar, nanti kita nggak bangun-bangun. Jadi sekali lagi supaya keras. Ikhwanul kiram rahimakumullah, sampai di sini saya akan memberi kesempatan untuk bertanya kepada saudaraku sekalian untuk nanti kita lakukan lanjutkan dengan masalah selanjutnya yaitu ruku. Surat-suratan saya kira tidak usah kita perpanjang. Ada beberapa hadis tentang kebiasaan Nabi sholat subuh membaca surat ini surat itu tidak merupakan keharusan. Ya. Cuma kalau kita tiru juga bagus, tapi yang jelas Nabi menganjurkan kepada kita untuk sholat subuh bacaan suratnya dipilihkan yang panjang-panjang. Lalu kemudian Nabi setelah itu sholat duhur pendek, sholat asar lebih pendek, sholat maghrib mulai naik, dan sholat isya mulai naik lagi, tapi tidak sepanjang sholat subuh. Jadi kesimpulannya sholat subuh memang panjang-panjang surat-suratnya, dan ini yang sudah dibiasakan oleh Nabi dan sahabat tabi'in, tabi'ut, ya, sampai ulama-ulama yang lainnya. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk forum tanya jawab. Silakan Bapak, ada pertanyaan? Tentang sholat, kan kita pernah belajar sebuah ya ilmu kalau habis asar dan habis subuh itu tidak ada sholat sunat lagi, kecuali subuh sudah masuk waktu suruh, asar juga sudah tidak ada. Jadi saya pernah melihat ada yang melakukan hal itu. Menurut penelitiannya dan kita dirinya itu nyambutan yang benar-benar. Jadi apakah hal itu foto? Hal itu apakah memang ada gunanya? Dan apakah memang itu dilakukan? Bahwa kita dulu pernah tidak melakukan sholat, kita bersolat yang jauh. Tidak ada itu, Pak. Terima kasih. Penerangnya dan benar-benar ini bermanfaat untuk diri saya. Dan bapak-bapak itu yang berkaitan karena tidak ada yang bertanya. Terima kasih. Bicara tentang sholat, ada perbedaan dengan puasa. Ada hadis populer dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, dia menceritakan kepada kita tentang perintahnya Nabi, aku disuruh mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat. Jadi untuk sholat tidak ada qadha. Ini yang harus kita kunci. Untuk sholat tidak ada qadha. Bahkan kita ingat sholat kapanpun kita sholat. Misalnya satu contoh, tadi saya lupa tidak sholat duhur karena sesuatu hal
Saya mungkin sudah wudhu, sudah siap mau sholat, tahu-tahu ada tamu dan seterusnya. Saya rasa saya sudah sholat duhur. Setelah ingat di waktu maghrib atau setelah sholat maghrib seperti ini, saya ingat, wah kalau begitu tadi saya belum sholat duhur. Setelah saya ingat-ingat pasti saya belum sholat duhur, kita diharuskan mengerjakan sholat duhur di kala ingat. Ada 3 yang tidak dianjurkan atau tidak sholat atau boleh meninggalkan sholat. Yang pertama adalah orang yang gila sampai sembuh dari gilanya. Dan yang kedua adalah orang yang tertidur sampai terbangun dari tidurnya. Dan anak kecil sampai dia balik. Anak maksudnya sampai dia balik. Balik ukurannya sudah kita bahas dulu, ya. Kalau putri haid, kalau laki-laki mimpi basah. Oke. Jadi yang gila tadi, selama gila tidak ada kodok, diampuni oleh Allah, penanya diangkat sehingga tidak perlu mengkodok, tidak perlu nyaur sampai dia sembuh. Begitu sembuh, dia sholat lagi. Sholat seperti biasa. Waktunya sembuhnya kok pas ngasar ya asar sholat. Ya, duhurnya tadi belum sembuh ya enggak sholat, enggak perlu dikodok. Lalu kemudian orang yang tertidur, begitu dia bangun lupa tadi belum sholat asar, ingatnya maghrib ya sholat maghrib, atau lupa karena sesuatu hal yang seperti tadi saya contohkan, begitu ingat dia sholat. Lalu kemudian sholat setelah asar itu ada dalil dari Nabi kita Muhammad SAW, la sholata ba'dal asar, tidak ada sholat setelah asar kecuali ya, sholat di sini artinya sholat maktubah, kecuali sholat selain itu, contoh sholat jenazah. Ini pun ikhtilaf di antara ulama, sholat jenazah pun sebagian mengatakan tidak boleh, tapi jumhur mengatakan boleh. Jadi sholat jenazah kan insidentil, artinya tidak mesti ada jenazah. Gitu. Dan sholat jenazah memang diharuskan segera. Andai kata tidak ada yang menyolatkan, kita dosa semua. Maka itu disebut fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang menyolatkan ya sudah, kita tidak usah sholat. Kita sudah sholat asar. Saya tadi sudah sholat asar. Ya nggak perlu nyolati jenazah. Kalau dirasa sudah ada yang menyolatkan. Tapi kalau kita ingin sholat jenazah juga tidak dihalangi, artinya boleh. Yang tidak boleh setelah asar adalah sholat seperti sholat sunnah ba'diyah, ya, atau sholat maktubah, artinya tidak ada. Jadi setelah asar tidak ada. Kalau untuk pegangan kita supaya mudah, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu jumlahnya 10 dengan 12. Yang 12 Bukhari, yang 10 Muslim. Dua-duanya sahih. Perbedaannya adalah pada ba'diyah zuhur. Untuk Bukhari ada 4. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sedangkan yang satunya 2 rakaat salam saja. Jadi perbedaannya 12 dengan 10 itu. Mulai dari subuh. Qobliyah subuh 2 rakaat. Ba'diyahnya tidak ada. Malah tidak boleh ada sholat setelah sholat subuh sampai suruk, ya, sampai terbit matahari, setelah terbitnya. Lalu kemudian qobliyah zuhur, sebelum zuhur 2 rakaat. Lalu ba'diyah zuhur tadi 2 rakaat, kalau Muslim yang satunya lagi adalah 4 rakaat. Lalu kemudian asar tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Kemudian maghrib adanya ba'diyah setelah 2 rakaat, isya adanya ba'diyah setelah itu namanya 2 rakaat ba'diyah, ya. Jadi jumlahnya 12 dengan 10. Lalu ada mungkin yang menukilkan Nabi SAW melakukan qobliyah asar dan melakukan qobliyah maghrib dan qobliyah isya, tetapi itu tidak mu'akkadah. Al-mu'akkadah artinya mu'akkid, kencang, kuat. Jadi hadisnya tidak sekuat yang 12 maupun yang 10.
tidak dianjurkan oleh Nabi untuk mengikuti yang itu. Yang dianjurkan yang 10 dan 12. Jadi sekali lagi nggak ada qada sholat, tapi ada qada puasa. Qada puasa pun nanti bahasanya besok kalau Ramadan saja, tapi sebagai pelengkap saja dari jawaban kami kepada Pak Wawan ini, bahwasanya puasa boleh diqada fi ayamin ukhar, pada hari setelahnya, artinya hari setelah puasa untuk puasa wajib. Sedangkan puasa sunnah nggak ada qada, sudah ditinggalkan ya ditinggalkan. Salat sunnah puasa sunnah boleh ditinggalkan. Mekaten Pak. Terima kasih Ustaz, bahwa ini mudah-mudahan menjadi tambahnya pengalaman saya pribadi dan yang belum pernah dengar. Jadi intinya sholat subuh tidak ada sholat sunnah. Yang lain setelah waktu subuh ditambah 15 menit. Jadi waktu subuh di sini 05.03, nanti tunggu waktu 15 menit kurang lebih 10 sampai 15 menit kalau beri sholat subuh. Awal duha. Yang maksudnya subuh itu awal duha. Baik, itu saja. Saya mewakili seluruh jamaah ulama, mudah-mudahan ini berkenan. Karena tadi saya lihat tidak ada yang bertanya. Waktu tinggal 3 menit. Saya tambah izin. Silakan. Kami akan bacakan surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 36 untuk paugeran kita di dalam kita beribadah. Wa makanna lil mu'minin wal mu'minatin idza qaddallahu wa rasulahu amran an yakunna lahumul khiyarah min amrihim wa may yaghsillaha wa rasulahu faqad dalalan mubina. Yang artinya tidak pantas bagi kita laki-laki mukmin dan perempuan mukminah jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada pilihan lain. Mereka ada pilihan lain untuk mereka tentang urusan mereka, dan siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maksud dari ayat ini, kita kalau sudah melihat ada ketetapan Allah dan Rasul-Nya, kita jangan mencari-cari ketetapan lain. Artinya sumber hukum kita Al-Quran, berarti Allah yang menetapkan. Sumber hukum kita yang selanjutnya adalah sunnah atau hadis sebagai pengejawantahan dari Quran. Itu sumber hukum yang kuat. Sedangkan ijma itu kita ambil apabila di dalam dua hukum tadi, Quran dan sunnah, tidak kita dapati yang seperti itu letterless. Karena perkembangan zaman, satu contoh yang ada di dalam Al-Quran yang diharamkan makanan minuman, misalnya laham al-hinjir, daging babi, maitatuah, bangke, lalu kemudian minuman homer, hanya begitu. Tetapi kita sekarang zaman modern minumannya tidak itu. Ada seperti pil koplo. Itu di hadis dicari pil koplo nggak ketemu. Ya, apalagi Quran tidak ada. Terpaksa kita menggunakan ijma ulama, dan ulama juga akan mengacu kepada dua sumber hukum itu. Sehingga kita ya ikut dengan ulama yang minasis. Dalam hal ini sudah ada fatwa-fatwanya, bukan sembarang ulama bicara. Jadi tidak boleh ulama bicara itu bukan fatwa. Fatwa itu didasarkan pada ijma'i, artinya perkumpulan ulama-ulama memutuskan tentang perkara baru keluar fatwa. Maka tambahan dari saya, banyak kekurangannya kami mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.